Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswa semua? Semoga sehat dan bisa menjalani hari-hari dengan hebat. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua diberi kelancaran dan mendapat ridho dari Allah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang apa itu hutang piutang, gadai, dan hiwalah. Hari ini kita akan mempelajari tentang ijaro atau sewa menyewa. Tidak bisa dipungkiri lagi, kita sebagai makhluk sosial itu membutuhkan satu sama lainnya. Ketika ada salah satu yang membutuhkan dan dia tidak memiliki apa yang ia butuhkan, maka yang lain bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Demikian juga sebaliknya. Tak terkecuali kita juga membutuhkan yang namanya ijaroh. Maka dari itu kita perlu mempelajari tentang ijaroh agar bisa dimengerti oleh kalian. Yang pertama, kita mulai dari pengertian ijaroh. Ijaroh ini secara etimologi berasal dari kata ajaro, ya'juru, dan ujron, yang berarti upah atas pekerjaan. Adapun ijaroh secara terminologis itu artinya adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Jadi secara gampangnya kita artikan ijaroh ini sebuah transaksi baik barang atau jasa yang memiliki kurun waktu tertentu dan ada upah yang diketahui dari kedua belah pihak. Antara siapa? Antara yang menyewa dan penyewanya. Rukun ijaroh itu ada 4. Yang pertama, mukjir atau orang yang menyewa, dan mustakjir atau orang yang menyewakan. Jadi ada orang yang menyewa, ada pula orang yang menyewakan. Yang kedua, ma'qud alaih atau manfaat barang yang disewakan. Jadi apa yang disewakan itu memiliki suatu manfaat. Yang ketiga, uang sewa seperti yang kita bicarakan sebelumnya itu adalah upah. Yang keempat ini sigot atau akad sewa menyewa. Dalam ijaroh itu ada akadnya. Selanjutnya itu syarat ijaroh. Syarat ijaroh juga ada 4. Yang pertama sigot. Sigot ini dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan itu dengan bentuk kata-kata yang menunjukkan terhadap transaksi ijaroh yang dilakukan. Jadi akadnya kayak gitu. Ijaroh bisa juga dengan lafal. Aku berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan dengan harga sekian. Jadi di situ tertera manfaatnya, lalu kurun waktunya, dan juga upahnya atau uang sewanya. Yang selanjutnya yaitu mukjir dan mustakjir. Itu syarat yang kedua ya. Keduanya ini harus sudah baligh dan berakal sehat dan mempunyai hak tasarruf atau membelanjakan harta. Maka anak kecil atau orang gila tidak sah berakad ijaroh. Karena orang gila ini akalnya kurang sehat, sedangkan syaratnya itu harus berakal sehat. Lalu atas dasar suka sama suka atau ridho.
Di sini tidak boleh ada unsur paksaan. Jika ada, maka ijaroh menjadi tidak sah. Lalu syarat yang ketiga itu manfaat ain mustajirah atau barang yang disewakan. Manfaatnya harus mutakawamam atau bernilai secara syariat, maklum dan mampu diserahkan. Yang kedua, manfaatnya itu dirasakan oleh penyewa. Jadi orang yang menyewa itu harus merasakan manfaatnya. Lalu manfaat yang diperoleh oleh pihak penyewa bukan berupa barang. Lalu syarat yang keempat yaitu upah atau ujroh. Ujroh ini di dalam akad ijaroh harus diketahui, baik secara langsung dilihat ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap. Jadi di situ kriterianya harus dijelaskan secara lengkap, tidak boleh setengah-setengah. Selanjutnya yaitu masa berlakunya ijaroh. Ijaroh ini bisa berakhir atau batal karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ini adalah rusaknya barang yang disewakan. Yang kedua, barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan. Atau misalnya seperti ini, ada rumah yang disewakan itu roboh atau kendaraan yang disewakan itu rusak. Itu bisa mengakibatkan ijaroh itu berakhir atau batal. Karena kita tidak bisa merasakan manfaatnya. Lalu selanjutnya macam-macam ijaroh. Ijaroh ini terbagi menjadi dua bagian. Nah, apa saja? Yang pertama, ijaroh ala al-manafi. Nah, ijaroh ini itu ijaroh yang objek akadnya adalah manfaat suatu benda. Ini berupa barang, ada bentuk fisiknya, seperti menyewa rumah, toko, atau yang lainnya. Dan yang kedua adalah ijaroh ala amali, yaitu ijaroh yang objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan. Jadi ini yang berupa jasa seperti membangun rumah, buruh pabrik, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu hikmah ijaroh. Ijaroh ini memiliki beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, membina ketentraman dan kebahagiaan dengan terbangunnya kerjasama antara mukjir dan mustajir. Jadi dalam ijaroh itu kan kita memerlukan yang namanya mukjir dan mustajir, dan keduanya ini harus mengutamakan tentang kerjasama. Nah, dari situlah kita bisa membentuk kerjasama. Yang kedua, itu bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, misalkan keluarga ini membutuhkan ini dan ada orang yang menyewakan ini. Itu kan jadi kebutuhannya terpenuhi. Dan yang ketiga itu memenuhi hajat hidup masyarakat. Dan yang terakhir di sini adalah menolak kemungkaran, dan bisa ada hikmah-hikmah yang lainnya. Mungkin dari saya sekian dulu. Apabila ada yang kurang jelas atau belum dipahami, bisa ditanyakan melalui WA pribadi atau lewat kolom komentar, seenaknya kalian. Jadi jangan lupa tugasnya dikerjakan dan tetap semangat belajar.
Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.